Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat Pak. Sudah sarapan kan? Sudah. Untuk diingat, silakan untuk anak-anak semuanya mengisi link absensi yang sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp kelas. Dan sebelum pembelajaran dimulai, silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Silakan Mas Kuko. Sebelum kita memulai pelajaran, mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga untuk pembelajaran kita untuk pagi hari ini dapat berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun, dan semoga apa yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Amin. Dan anak-anak semuanya, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, nanti untuk anak-anak semuanya, karena ini adalah pembelajaran online, silakan untuk semuanya dari rumah silakan untuk berdiri dan nanti kita dengarkan sama-sama lagu Indonesia Raya. Selesai, silakan untuk anak-anak semuanya untuk bisa kembali duduk sesuai dengan posisi kalian. Silakan cari tempat yang nyaman agar pembelajaran kita mudah diterima ya. Kemudian Bapak di sini punya sebuah gambar ya. Nah, ini gambarnya. Kira-kira ada yang tahu ini gambar apa? Gambar masjid Pak. Gambar masjid, betul. Kira-kira ini masjid di mana ini? Kayaknya di Spanyol sih Pak itu Pak. Di Spanyol ya? Ya, betul sekali. Itu adalah masjid ya, salah satu peninggalan dari zaman dinasti Umayyah. Nah, Bapak setelah ini ya, nanti kita untuk kali ini kita akan belajar terkait dengan dinasti Umayyah ya. Jadi silakan untuk anak-anak semuanya untuk lebih memperhatikan, karena ini adalah salah satu cara kita itu lebih mempelajari sejarah, dan nantinya tentunya ketika kita semuanya sudah belajar sejarah, kita akan menambah rasa cinta kita dalam memeluk agama Islam gitu. Ya, anak-anak semuanya, jadi tadi kita sudah melihat ya gambar yang ada di layar, bahwasanya itu adalah Masjid Cordoba. Itu adalah salah satu peninggalan dinasti Umayyah yang ada di Andalusia, Cordoba, Spanyol. Nah, kemudian untuk pembelajaran kali ini ya, jadi untuk tujuan pembelajaran adalah yang pertama, melalui kegiatan pengamatan video dan daftar pustaka,
nanti siswa diharapkan untuk bisa menjelaskan terkait dengan proses berdirinya dinasti Umayyah. Kemudian yang kedua, yaitu siswa melalui kegiatan studi pustaka, siswa mampu menjelaskan fase-fase pemerintahan dinasti Umayyah. Jadi nanti semuanya Bapak harapkan setelah pelajaran ini semuanya bisa mengetahui dan juga harus bangga ketika kita sudah mengetahui. Baik anak-anakku, silakan nanti untuk memperhatikan ya untuk video yang Bapak tampilkan. Jadi nanti setelah itu ya, apa yang sekiranya dari anak-anakku itu belum ketahui ataupun ingin ditanyakan, silakan untuk bertanya nanti setelah penayangan videonya itu selesai. Oke ya, silakan untuk menikmati video yang Bapak tampilkan. Islam pernah berjaya di Spanyol. Salah satu situs yang menjadi buktinya adalah Masjid Cordoba. Dan netizen Utar Muqtadir berbagi ceritanya untuk Anda. Inilah salah satu lokasi wisata religi andalan di Spanyol. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah bangunan peninggalan zaman Romawi kuno di kota Cordoba ini. Selamat datang di Mezquita Cordoba alias Masjid Cordoba. Terkenal dengan pilarnya yang khas, tamannya yang indah, serta menara yang menjulang tinggi. Sekilas ini lebih mirip gereja daripada masjid. Dibangun di abad ke-7 oleh umat Katolik Visigot, bangunan ini awalnya adalah gereja Katolik dan dialihfungsikan menjadi masjid saat Andalusia dikuasai khalifah Muslim dari dinasti Umayyah. Ketika Spanyol ditaklukkan kembali oleh kaum Kristen, bangunan ini kembali difungsikan sebagai gereja. Kini Masjid Cordoba, sang saksi kejayaan Islam di Spanyol, menjadi salah satu situs religi tujuan wisatawan dunia. Di tahun 1995, UNESCO menetapkan masjid ini sebagai salah satu situs paling bersejarah di dunia. Baik anak-anakku semuanya, setelah kalian tadi melihat video yang Bapak tampilkan, kira-kira dari kalian itu ada pertanyaan atau tidak yang berkaitan dengan video yang tadi Bapak tampilkan? Ada Pak, mau tanya. Ya silakan, Lukman. Itu kan tadi sudah kita lihat tentang sejarah dari masjid yang di Cordoba. Lalu itu tadi kan awalnya itu dari gereja ke masjid. Itu sejarahnya dan fase-fase berubahnya dan alih fungsi dari gereja ke masjid itu bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, pertanyaan sangat luar biasa dari Lukman. Jadi pertanyaan dari Lukman, ya silakan nanti dari anak-anakku diskusikan ya untuk pertanyaannya. Jadi nanti untuk absensi 1 sampai 15 itu menjadi kelompok 1. Kemudian 16 sampai 30 itu menjadi kelompok 2. Ya, jadi nanti silakan untuk dari kelompok 1 itu nanti membahas terkait dengan fase terbentuknya atau berdirinya dinasti Umayyah. Kemudian nanti untuk kelompok 2 nanti itu membahas terkait dengan fase kemasan dan juga fase kehancuran ataupun selesainya dinasti Bani Umayyah ya. Jadi nanti silakan dari anak-anak semuanya mencari di buku ya, silakan mencari di buku atau di jurnal ataupun di situs-situs website di internet tapi yang relevan ya. Jadi nanti silakan cari, silakan manfaatkan grup WhatsApp ya, itu menjadi kelompok ya, sesuai kelompok itu grup WhatsApp silakan dimanfaatkan untuk saling berdiskusi. Baik, setelah tadi dibagi menjadi 2 kelompok ya, silakan untuk setengah jam untuk berdiskusi. Nanti pada pukul 8:50 ya. Nanti silakan untuk kita join kembali di Zoom meeting ini ya. Jadi nanti dari anak-anakku semuanya silakan untuk kembali lagi, nanti Bapak share lagi untuk linknya ya. Silakan manfaatkan waktu 30 menit untuk berdiskusi. Oke, silakan. Ya Pak, siap. Baik anak-anakku semuanya, karena waktu sudah menunjukkan 8:50, jadi sudah 30 menit kita berlalu. Tadi sudah banyak sekali diskusi ya di grup WhatsApp. Nanti silakan dari kelompok 1 dari kelompoknya Lukman, silakan untuk mempresentasikan hasil yang sudah
kalian diskusikan untuk disampaikan kepada anggota kelompok yang lain. Silakan untuk Lukman, persilahkan. Pada fase ini, Bani Umayyah sudah mampu menciptakan beberapa peradaban yang mempunyai kualitas tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Bentuk-bentuk peradaban yang tumbuh pada masa kejayaan Bani Umayyah diantaranya yaitu 1. Ilmu pengetahuan, diantaranya qiraat, nahwu, balaghah, tafsir, hadis, dan sejarah. Yang kedua yaitu bangunan fisik, diantaranya istana, masjid, pengaringan, irigasi, dan jembatan. Yang ketiga yaitu fasilitas pendidikan, diantaranya kutab, halaqah di masjid, dan majelis munadharah. Yang terakhir yaitu departemen pemerintahan, diantaranya nikmatul ma'al atau keuangan, siasi atau politik, harbi atau keamanan, idari atau administrasi, dan qadi atau hukum, Jawa Pos, pengawal istana, ketentaraan, sekretaris, dan pengantar surat. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Lukman. Sangat luar biasa tadi disampaikan ya dalam masa kemasan di dinasti Umayyah ya. Jadi banyak sekali ke masa-masa ya dalam peninggalan dari Bani Umayyah itu ya, dari peninggalan bersejarah dari arsitektur bangunan, kemudian dari ilmu pengetahuan dan lain-lain. Itu artinya ya pertanyaan tadi ya terkait dengan yang ditanyakan ya oleh Mas Lukman itu sudah terjawab juga ya, sudah dijawab dengan melalui diskusi kelompok ya. Itu artinya kalian sudah pandai ya merangkai kata-kata ya dari apa yang sudah didiskusikan ya. Jadi itu adalah bagian ya dari kita dalam hal ini di kurikulum 13 ya, untuk siswa itu lebih aktif ya. Jadi nantinya Bapak harapkan tentunya untuk ke depan ya, kalian untuk lebih aktif lagi dalam bertanya, kemudian juga dalam sesi diskusi ya. Silakan kalian itu saling mencurahkan ataupun menyalurkan ilmu-ilmunya untuk teman-teman dan juga dalam diskusi kelompok. Mungkin untuk hari ini cukup sekian. Silakan nanti dari anak-anakku untuk mengecek tugas ya di Google Classroom ya. Jadi nanti sesuai kesepakatan yang sudah kalian sepakati, nanti dikumpulkan maksimal pukul 10 ya. Jadi nanti sebelum pukul 10 silakan itu untuk tugas di Google Classroom itu dikerjakan. Dan untuk tugas ya itu karena itu sedikit, jadi mungkin Bapak menganggap itu bisa lebih cepat selesai gitu. Jadi tidak akan mengganggu waktu pelajaran berikutnya. Oke. Jadi untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan ya. Jadi nanti silakan untuk pertemuan minggu depan ya untuk materi dinasti Abbasiyah. Jadi nanti silakan untuk dipelajari dulu agar nantinya forum pembelajaran kita di kelas itu lebih aktif ya. Mungkin Bapak cukupkan sekian. Apabila Bapak dalam memandu pembelajaran pada pagi hari ini banyak kesalahan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk mengerjakan tugas